Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 8 April 2022, berjudul Tinggallah dalam Aku. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Tinggallah dalam Aku, sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan, firman-Nya. Sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan dan manfaat setiap orang percaya mengikuti perkataannya, tinggallah dalam Aku, agar kita bisa istirahat di dalamnya tanpa perlu bertanya tentang ukuran upah kita. Karena bila mana Kristus tinggal dalam jiwa kita, maka pemikiran tentang upah itu bukan yang paling penting. Tuhan menginginkan agar kita istirahat di dalamnya tanpa tanda tanya tentang ukuran upah kita. Bila mana Kristus tinggal dalam jiwa, pemikiran tentang upah itu bukan yang paling penting. Bukanlah ini motivasi yang menggerakkan pelayanan kita. Kedua, tujuan dan manfaat setiap orang percaya mengikuti perkataannya, tinggallah dalam Aku, agar kuasa Kristus itu bisa memberi petunjuk kepada kita mengenai kebenaran yang kudus, dan kita pun bisa memancarkan air hidup ini kepada orang lain. Dia telah memberi petunjuk padamu dengan kebenaran yang kudus. Kristus yang tinggal dalam diri anggota dari gereja itu adalah sumber air yang memancar ke dalam hidup kekal. Engkau bersalah di hadapan Allah kalau engkau tidak berusaha sekuat tenaga membagikan air hidup ini kepada orang lain. Ketiga, tujuan dan manfaat setiap orang percaya mengikuti perkataannya, tinggallah dalam Aku, agar kita bisa memantulkan sinar terang itu kepada orang lain untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih tinggal dalam kegelapan, sehingga dengan keluarnya mereka, itu akan menjadi pujian dan bau-bauan yang harum bagi Kristus. Allah telah menentukan anak-anaknya untuk memantulkan sinar kepada orang lain, dan jikalau mereka gagal melakukannya, dan jiwa-jiwa tetap tinggal dalam kegelapan kesalahan karena kegagalan mereka melakukan apa yang harus dilakukan. Sekiranya mereka dikuatkan oleh Roh Kudus, mereka akan berharga bagi Allah. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, supaya kita dapat menunjukkan pujian kepada Kristus. Keempat, tujuan dan manfaat setiap orang percaya mengikuti perkataannya, tinggallah dalam Aku, agar kita bangkit dan mau bekerja dengan rajin dan menggunakan pengaruh dan uang kita untuk dapat menerangi dan memelihara jiwa orang lain supaya tetap tinggal di dalam kasih Allah. Ribuan orang menyenangi sinar terang yang besar dan kesempatan berharga, tetapi tidak melakukan apa-apa dengan pengaruh dan uang mereka untuk menerangi orang lain. Mereka juga tidak mau memelihara jiwa mereka untuk tetap tinggal dalam kasih Allah, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi gereja. Orang-orang seperti itu akan menjadi beban dan hambatan bagi surga. Demi Kristus, demi kebenaran, demi diri mereka sendiri, orang seperti itu harus bangkit dan bekerja dengan rajin untuk kekekalan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.